Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. 6 amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari istimewa untuk umat Islam. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari, ada amalan sunnah yang bisa dilakukan. Amalan sunnah antara lain mandi, memotong kuku, sampai mengambil rut pulang pergi berbeda setelah sholat. Nabi Muhammad SAW mencontohkan beberapa amalan sunnah menyambut Idul Fitri. Amalan sunnah ini dilakukan sebelum pelaksanaan sholat sampai setelah sholat Idul Fitri. Berikut 6 amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. 1. Mandi dan memotong kuku sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Disunahkan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis sebelum Idul Fitri tiba. Setelah mandi, dianjurkan untuk memotong kuku, tangan, dan kaki. Mandi dilakukan supaya badan benar-benar bersih dari hadas kecil maupun besar. Berikut niat mandi sebelum Idul Fitri. Nawaitul ghusla liyaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. 2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Sebelum sholat Idul Fitri, disunahkan memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Memakai pakaian terbaik untuk sholat Idul Fitri supaya merasa nyaman dan aman. Sebagaimana hadis riwayat Hakim yang berbunyi, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar pada hari raya mengenakan pakaian terbaik, memakai wangi-wangian terbaik. Hadis riwayat Hakim. 3. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari hadis riwayat Malik bin Anas menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat sholat Idul Fitri memakan beberapa biji buah kurma. Lebih utama kurma yang dimakan dalam hitungan ganjil, bisa 1 butir, 3 butir, dan seterusnya. Makan sebelum sholat Idul Fitri menjadi pertanda puasa telah berakhir. 4. Mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat. Umat muslim mengumandangkan takbir sejak malam sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan saum serta bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukuran. Al-Baqarah 185. 5. Melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang ketika berangkat ke masjid. Nabi Muhammad SAW mengambil jalan berbeda untuk rut, pulang dan pergi setelah sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW pernah pergi melaksanakan sholat Idul Fitri dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil jalan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Disarankan mengambil rut keberangkatan lebih panjang dari jalan pulang ke masjid. 6. Saling mengucapkan selamat. Setelah sholat Idul Fitri, disarankan mengucapkan selamat dan saling mendoakan sesama umat muslim. Ucapan selamat ini dilakukan setelah sholat Idul Fitri, bertemu dengan tetangga dan keluarga. Kalimat yang diucapkan yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.